CDP Angkatan Ketiga dari Kabupaten Ogan Ilir, dari SD Negeri 1 Kecamatan Pemulutan Selatan. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang elaborasi konsep prinsip pengambilan suatu keputusan dari kasus 1 Ibu Tati. Dari itu mari kita simak tayangan video ini sampai habis. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Hari. Gimana aktivitas hari ini ngajar? Alhamdulillah lancar dan masih tetap semangat. Sekarang lagi hot-hotnya tentang kurikulum baru Bu. Iya benar banget. Belum selesai K13 kemarin, belum dikuasai full, udah kurikulum yang baru. Ya. Iya. Pokoknya semangat aja. Ya. Di sini saya itu sebenarnya memiliki kasus sebenarnya Bu ya. Wow, besar nggak kasusnya tuh? Luar biasa nih, kasusnya luar biasa besarnya. Dan kasus ini saya dapat dari salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ketiga kan. Iya. Nah, jadi boleh kan kita ngobrol-ngobrol? Boleh dong, dengan senang hati. Oke. Ya kan, berbagi pengalaman, berbagi pikiran gitu ya. Saya juga ingin mengetahui Sharing. ya. Saya juga ingin mengetahui apa yang namanya pendapat Ibu kalau misalkan dihadapkan kasus seperti ini. Iya. Nah, baik, kita langsung saja Bu ya bergaul ya. Oh boleh. Saya akan bacakan kasusnya. Begini Bu, Oke, siap. kasusnya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, Oke. yang mana sama-sama mengajar kelas 5, Mhm. yang kelasnya paralel nih Bu. Ya, Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Ibu. iya. Terus gini, Ibu Tati terkenal sangat disiplin Bu, Oke. dan cenderung agak galak. Wow, ya. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapat nilai yang sangat bagus ini Bu. Sebagian muridnya ya, yang sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian juga menghargai Ibu Tati nih. Kalau misalkan dari kepala sekolah, terus ada yang namanya orang tua murid yang sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadap depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangis murid itu dan tetap mengajar seperti biasanya. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Tadi kan sudah dibacain Mbak ya kasusnya. Kalau misalkan ketika itu terjadi kasus itu, apa yang bakal Ibu lakukan? Misalkan di posisi itu kan pada waktu melihat, ada keributan seperti itu. Itu terjadi di depan mata saya kan, di Kan samping posisinya kelas ya, saya, terus posisinya Ibu tadi juga kan. keluar kan melihat. Saya keluar, saya melihat semua itu. Oke, terima kasih Pak Aris ya. Jadi kalau saya menanggapi dari kasus itu, maka yang saya lakukan, yang pertama pastinya saya mendekati dulu siswa tersebut, ya kan. Kalau bisa kita mendiamkan, membujuknya, ya. Tapi bukan berarti saya menarik siswa tersebut untuk masuk ke kelas lagi, atau saya nyuruh dia berteduh dari tempat yang nyaman, gitu kan. Karena di sana kan ada Ibu Tati, itu siswa Ibu Tati, ya kan? Ibu Tati saja cuek seperti itu karena itu merupakan berarti sanksi yang diberikan Ibu Tati kepada siswa tersebut, ya kan? Nah, sanksi tersebut juga merupakan fungsinya kan sebagai efek jerah. Nah, Ibu Tati melakukan hal tersebut pasti karena ada tujuan tertentu, Benar ya sekali, kan? ya. Kita ngehukum siswa nggak mungkin ngehukum hukum pasti aja dong, pasti, ya. Pasti kita memikirkan, saya mau menghukum ini karena saya pengen anak ini seperti ini nantinya. Nah, Ibu Tati pun pasti punya tujuan tertentu di balik hukumannya tersebut. Jadi saya nggak akan ikut campur, kayak nggak usah jadi pahlawan lah bagi anak tersebut, ya kan? Karena kita membantu atau mendukung program strategi dari Bu Tati untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan akhir dari apa sih yang dia inginkan itu oleh Bu Tati itu dari perubahan sikap dari siswa yang mungkin apa bandel atau apa yang tadi ya. Nah, tapi kita sebagai guru kalau bisa, apalagi bersebelahan dengan kelasnya tadi,
kita deketin siswa itu, kita kayak tanya, kalau bisa kita tuh membujuknya untuk Mengidentifikasi diam. dulu, ya. Kalau bisa tuh kita mempengaruhinya untuk diam dan tenang gitu, Benar-benar, memberikan rasa ya. tenang saja Ya. dan kayak lebih memberikan pengertian. Oh nah iya, kalau kita Jadi- melakukan kesalahan pasti kita punya ada hukuman. Jadi menenangkan iya, seperti hanya itu. menenangkan, membuat dia nyaman aja menikmati hukumannya Hmm. tersebut gitu kan, memberi pengertian aja ke anak tersebut, tapi tidak untuk mengambil tindakan lebih jauh lagi. Jadi tidak ada yang namanya untuk menginstruksikan silakan masuk lagi, tidak seperti itu. Karena enggak. seperti yang tadi dijelaskan, karena Ibu Tati sendiri itu mempunyai tujuan sendiri kan, Iya. seperti itu kan. Benar. Jadi kalau misalkan dari jawaban Ibu tadi, saya sebenarnya juga sependapat dengan Ibu, karena ya Ibu Tati melakukan hal itu pasti ada suatu hal Iya, yang ingin ada dicapai ya alasan kan, dan ada alasannya. ada tujuan. Terus dari penjelasan Ibu Sri tadi nih ya, terus kira-kira landasan prinsip apa sehingga Ibu bisa menyimpulkan bahwasanya Ibu itu ini seperti itu. Landasannya prinsip Jadi, apa itu, Bu? Kenapa Kira-kira. saya ngambil kesimpulan seperti itu? Dari kasus itu Dari kan? kasus tersebut kita bisa lihat yang pertama tadi, Ibu Tati itu merupakan guru yang tegas, Iya, ya benar. kan? Tuh, dari situ kita Satu ngambil itu ya. positifnya dulu nih. Mm-mm. Guru yang tegas, guru yang disiplin, Heeh, ya kan? iya, benar. Berarti udah profesional banget nih guru Iya, nih ya. sudah senior Pak itu ya. Ah, Terus kita lihat tuh dari setiap kegiatan Ibu Tati, Mm-mm. ya, nilai akhirnya dari siswa yang dia didik itu positif. Oh Ya iya kan? benar, Nilai-nilai benar. siswa Sangat-sangat tadi bagus tadi kan. bagus, ya kan? Nilai-nilai tadi benar, katanya benar. tadi sangat bagus. Iya, betul sekali. Kemudian ya saya rasa berarti itu positif. Benar. Selama ini didikannya berhasil, itu Iya, kan dalam iya, kutipan dengan berhasil kan selama ini. Jadi strategi yang sudah Ibu Tati lakukan itu pasti ada dasarnya dan ada tujuan tertentu. Nah, kita sebagai rekan kerja Ibu Tati kalau bisa jangan sampai merusak dari program atau strategi yang sudah dia sedemikian rupa rancang, ya kan? Sebaik mungkin udah dirancang, tiba-tiba kita ikut campur. Iya. Jadi gimana dong? Ya, Kayak RPP aja deh. Kita bikin RPP, tiba-tiba misalnya RPP orang itu kita rombak-rombak, ya kan? Berubah Yang kan. tadinya harus diskusi, tiba-tiba ceramah saja. Nah, ujung-ujungnya nilai tujuan akhirnya tidak dari sesuai gitu pembelajaran kan. itu tidak tercapai kan? Nah, jadi seperti itu pasti dia ada tujuan akhir di balik hukuman tersebut yang dia lakukan kepada anak tersebut. Jadi landasannya itu adalah tujuan akhirnya. Ya, nilai akhir Nilai adalah akhir. dari apa yang dilakukan Ibu Tati itu kita lihat dari hasil akhirnya nanti seperti apa itu ya. Iya, jadi nilai akhirnya tadi seperti di wacana tadi kan, Nah. bahwa hasil akhirnya nilai anak-anak itu Iya, sangat bagus semua kan. Nah, kita jangan terkecoh. Heeh. Wah, kok panas-panasan, kasihan anak anaknya, itu. iya. Jangan dimanja lah ya, kalau Jangan. namanya kita mendidik, Jangan yang seperti namanya itu kan. mendidik jangan dimanja lah, harus berani sedikit tega lah sama anak kalau ingin anak itu ada perubahan yang positif. Nah, gitu. Siap. Jadi itu juga salah satu faktor-faktornya Bu ya. Iya. Faktor-faktor kenapa ini. Terus landasannya juga seperti itu Bu ya. Iya. Iya, baiklah kalau begitu Seperti ya. kayak Pak Haris aja kalau ngadepin anak situasi A, saya pun ngadepin siswa satu nih, saya siswa A dihadapkan sama Pak Haris sama saya, pasti kita memiliki strategi beda-beda ya untuk Iya, menghadapi benar. siswa tersebut. Jadi dalam pengajaran itu mereka itu memiliki cara dan strategi Iya. masing-masing. Jadi Benar. tindakan yang jadi saya dapat simpulkan, yang pertama yang bakalan ibu lakukan ketika menghadapi situasi tersebut, maka ibu akan mendatangi anak, menanyakan atau iya. mengidentifikasi permasalahannya apa. Terus Kemudian ibu dibujuk, dibikin nyaman, anaknya dibuat tenangkan. Nah. Dan faktor-faktornya ialah ibu tadi yang seperti tadi kan nilai akhir Iya. juga seperti itu ya. Terima kasih Bu sudah membantu saya untuk wawancara dan juga terima kasih waktunya karena sudah kita sharing nih untuk memecahkan suatu kasus. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama. Terima kasih ya Bu. Nah, itulah tadi wawancara atau bincang-bincang saya bersama rekan kerja saya di sekolah dan untuk memecahkan suatu kasus yang ada di LMS
Dan semoga saja tayangan video tadi dapat membantu atau memberi pelajaran kita ke depannya ketika kita menghadapkan kasus seperti itu. Dan saya juga sebagai calon guru penggerak angkatan ketiga sependapat dengan pendapat oleh Ibu Sri tadi, karena sudah sejalan, sepemikiran. Dan mudah-mudahan tayangan video ini dapat membantu kita serta menjadi masukan dan pelajaran kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.